Record. Oke. Satu, dua, tiga. Halo, Halo, kembali lagi sama kami di Mikir Bola. Sekarang game week 1 udah selesai ya. Nah, kita tuh mau ngebahas nih pemain-pemain yang kemarin di game week 1 tuh bagus gitu ya, atau jelek juga gitu ya. Tapi kita mau nge-highlight nih pemain yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tuh dia tuh nggak bagus. Bisa dibilang dia mungkin aja kebetulan dia mencetak skor gitu, atau bisa dibilang nggak bagus untuk jangka panjang. Nah, di sini kita mau ngeliat nih dari statistik banyaknya player yang ditransfer in gitu ya. Kita bisa lihat nih ya. Kita bahas dulu ya satu-satu. Oh ya, BTW di sini ada Ari sama ada Agi. Agi nggak pakai mukanya. Dia lagi di jalan. eh Ya udah nih kita nggak apa-apa di jalan, dia bukan dia yang nyetir. Jadi nggak apa-apa. Langsung aja nih kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama itu tuh yang hot banget tuh Willian. Kemarin tuh dia mencetak berapa nih? Sorry, hat trick assist ya? Tiga asis. Patrick Asis. Iya. Nah, Tapi kalau hitungan FPL sih tiga, cuma kalau hitungan Premier League cuma dua. oke. Jadi oke, ini ada Ilham mau masuk. Jadi hitungannya si Willian itu 3 assist ya. Nah, kita mau ngebahas nih, Iya. apakah si Willian ini tuh bagus? Apakah Willian ini cuma bagus di satu game aja? Gitu. Kita nih ngebahas nih, gitu. Karena banyak banget nih Willian, bisa dibilang banyak banget orang yang transfer Willian. Nah, menurut kalian nih gimana? Kalau menurut gue ya, Willian itu oke, oke to be in the team sih. Gimana menurut kalian? Ya. Kalau buat jangka panjang sih oke kalau menurut gue Willian. Karena dia kayaknya bakal starting line up terus deh. Di Arsenal udah gitu juga free kick kemarin dia yang ngambil bukan Aubameyang yang kemarin tuh. Corner taker juga, Ri. Corner iya, corner juga. Oke, jadi bisa kita simpulin kalau Willian itu, kalau misalnya emang kalian beli itu bukan karena ya memang dia mencetak angka yang bagus kemarin dan berpotensi mencetak angka terus sih kayak gitu. Jadi Iya, bukan karbitan jangan benar-benar. gitu. Oke, lanjut nih ada Willian oke sih. brand bagus ya. Kita lanjut ya. Oh ya, di sini ada Ilham baru join. Ya, Lanjut kalau ya. menurut gua Willian tuh kenapa kayaknya layak untuk dipilih itu karena ya bisa kita lihat lah harusnya kan Ozil yang ada di situ. Geser Cuma ya. kayaknya sekarang iya, kalau yang gue lihat kemarin pasangnya sih sebetulnya katanya 4-3-3 Willian di sebelah kanan, tapi 3-4-3 sorry. Willian di sebelah kanan, tapi nyatanya pada saat permainan babak pertama sampai dia diganti itu dia di tengah. Oh, Jadi jatuhnya kayak playmaker sih dia jadi untuk distribusi ke Auba sama ke Lacazette. Lacazette ya. Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Willian ini oke. Jadi kalau kalian emang punya uang dan suka sama Willian, itu oke. Harganya juga nggak terlalu mahal 8. Tapi sekarang udah naik nih 8,1. Oke, kita lanjut ya. Ada Patrick Bamford. Nah, kemarin kebetulan gue nggak nonton Liverpool sama Leeds gitu ya. Tapi dari yang gue lihat dari highlightnya dia sih oke. Nah, ini Ari sama Ilham nonton nggak Leeds sama Liverpool? Agi juga. Oh, gue Nonton, nonton. nonton, nonton. Ya, Gue nah, sih nggak nonton, cuma kalau dari statistik Championship musim lalu memang Bamford ini apa ya. top skor untuk Leeds. Nah, kalau misalnya dari pertandingan kemarin, ini kira-kira Bamford tuh beneran oke atau cuma satu match doang nih? One match wonder. Kalau menurut gue sih si Bamford nih bakal bagus ya, Le. Karena apa? Karena dari strategi mainnya si Bielsa. Hmm. Biasa kan kalau formasi awalnya itu 4-1-4-1. Yap. Nah, tapi ketika nyerang itu berubah. Jadi 3 back, 3 3-4-3 lah kasanat. 3-4-3. 3-1-3-3. Nah, ya. Nah, itu pasti banget dia bakal sering kasih umpan bukan hanya segitiga ya, malah long ball menurut gue L1 segitiga. Nah, si Bamford ini kan punya tinggi yang bagus, target man. Hmm. Dan menurut gue sih bakal bahaya banget di Bamford Si akademisasi ini Bakal bakal ini banget ya. Bamford ini oke ya. bakal bakal Bamford oke. Jadi kita lanjut. Bentar, gua takutnya ininya recordingnya udah oke. Jadi lanjut nih, ada Gabriel. Kalau menurut gue ya, Gabriel kayaknya walaupun harganya cuma 5,0 ya, tapi masih rawan sih kalau misalnya Gabriel itu dimasukin ke squad di mana eh, mendingan back yang lainnya gitu. Menurut kalian gimana?
Ya kemarin juga awal-awal sempat mau blunder kan, iya nggak Ri? Iya, benar-benar. Hampir blunder dia. Masih Ah, grogi-grogi gitu. oh ini Tapi dia man of Padahal the itu match cuma ya? lawan Fulham loh. yes. Iya, benar-benar. Gabriel Magalhaes. Jadi bisa dibilang Gabriel ini bisa jadi bagus, tapi kalau misalnya buat kita sekarang ini nggak bagus, belum worth ya buat dimasukin ke squad ya. Malah gue lebih suka Tierney kalau di Arsenal. Tierney ya, Iya atau betul. Tierney. Ini 6 loh. Tierney. Lima Kemarin setengah mas. kalau gue lihat Enggak, Gabriel, poinnya kemarin. Tapi ya sepertinya lebih stabil. ah, Asik. Kacamata. Biar kayak Gabriel- si kan. Gabriel ketolong asisnya Willian aja sih jadi iya bisa betul. gue lihat. ya. Betul. Ketua asisnya William ya. Jadi bisa dibilang Gabriel ini Posisinya aja sih. masih abu-abu lah ya. Belum nggak terlalu worth buat dimasukin sekarang. Kita harus lihat dulu ya, apalagi pertandingan berikutnya itu dia lawan Liverpool. West Ham mungkin bisa ya dia dapat poin lagi, cuma kayaknya kita harus lihat sesungguhnya dia Liverpool ya. Kalau misalnya dia main Liverpool. bagus, sikat karena harganya juga nggak mahal-mahal banget ya Gia. Ya. Yap, setuju Lai. Kita lanjut ya, biar langsung aja. Ada Dominic Calvert-Lewin. Ini kemarin gue nonton apa namanya matchnya. Calvert-Lewin ini bagus dengan harga 7.0. Menurut gue bagus buat di squad. Gimana? Mas? Setuju gue. Karena si Dominic ini kemungkinan bakal jadi starting line up terus ya sama Ancelotti. Ditambah dia kirinya punya Richarlison yang eksplosif banget, kanan juga James yang skillful. Ya menurut gue apalagi 3 game ke depan Everton gampang. Jadi nggak salah lalu masukin DCL. DCL. Atau kalau gimana Rik? Sorry. Everton tuh cadangan strikernya ada nggak sih? Moise Kean. Oh, Karena banyak sih, iya. ada Moisken, ada Sandro Ramirez kalau yang masih ingat. Masih ada itu orang. Masih ada. Kemarin sempat dipinjemin. Gue lihat di FPL sih masih ada nomor 26 nanti Sandro Ramirez sama Cenk Tosun, jangan sampai lupa masih punya Cenk Tosun. Tapi most Ya, likely gue yakin juga. DCL. Anjir. DCL ya. Tapi kalau misalnya punya uang lebih, kalau menurut gue kalau punya uang lebih, Kali ya. Richarlison karena memang Dominic Calvert-Lewin kemarin bagus, ada beberapa peluang, 2 peluang, 3 peluang, satu jadi gol, tapi sebenarnya yang banyak banget peluangnya itu Richarlison dia bisa Betul, bisa setuju. jadi pembeda lah, bisa jadi pembeda. Jadi kalau misalnya punya duit lebih, Richarlison juga bisa jadi pilihan. Jadi tapi awal si Calvert-Lewin ini bagus ya buat masuk. Yep. Oke. Lanjut ada salah nggak usah dibahas lah ya. Jangan sampai Jangan salah pilih salah. jangan salah. Terus ada Callum Wilson. Nah ini Mas Pango gimana? Mas Pango, iya. Idola Mas Pongo. Ayo Mas Pongo. Kemarin satu tuh Newcastle. Unmute dulu dong, unmute dulu. Ya kan si Callum Wilson dari mana kemarin? Cherries. Bournemouth. 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 Dia pindah ke sini ngegolin kan ya habis gimana ya Newcastle kan penyerangnya siapa sih Andy Carroll. Jolinton. Jolinton. Jolinton mahal doang. Ampas anjir. Ini kalau ya cocok sih orang dia juga dari dulu main di Liga Inggris jadi menurut gua Tampan pasti bakal bener. main terus sih dia. Tampan kacamatanya jangan diliatin gitu dari CJ gitu. Kasih lihat history lah, kasih lihat historinya lah. Enggak History lah. Pongo asli. Iya, kalau menurut gue sih Callum Wilson udah penyerang paling cocok sih buat Newcastle. Asli Inggris, tahu lawan-lawannya bagaimana dibanding yang lainnya. Harga 6 stengki worth it lah ya. Worth it nih bisa kejutan kayak siapa kemarin tuh Danny Ings nih kayaknya nih. Newcastle. Jadi Callum Wilson worth ya. Oke. Yep. Worth. Kalau Martial sebenarnya belum ini ya, belum main. Main. Tapi untuk harga 9.0 di depan dengan performa Calvert-Lewin terus Patrick Bamford gimana tuh? Dia Yang gimana Mas Pango sebagai ahli MU? ahli. Ya udahlah yang udah ada buktinya aja, datanya udah jelas gitu.
daripada gambling kan. Kalau mau gambling mending nanti deh tengah musim misalnya. Nggak, Mas, kan ada Martial, ada Rashford. Mending mana tuh? Kalau gue sih Rashford sih. Tapi Kenceng Rashford ke banget belakang. Tengah kan sekarang? Iya, Kiri-kiri makanya ya, ditukar sekarang. Ya, ya jangan dulu deh kalau gitu dipakai. Belum tahu juga mainnya kemarin baru ngeliat main juga yang apa friendly match lawan Aston Villa. Jadi yang pasti tuh Bruno dulu aja kalau MU ya. Bruno dulu. Bruno. Tuh. Entah kenapa gue Pogba sih. Pogba. Nggak mau Van de Beek apa Van de Beek? Belum Itu Enggak, paling itu bagus kalau main, melengkapi cuman dulu. kalau buat FPL kurang. kurang. nggak tahu benar-benar nggak tahu belum ngeliat detail. Entah kenapa Pogba sih. Pogba ya. Oke. Oh, Pogba Ya. FPL juga recommended ya, Mas ya? Oke. Iya Kita murah loh 8 harganya. oke. Kita lanjut ya. Ada nih nama pemain satu lagi, Justin dari Newcastle. Kemarin Newcastle, sorry, Leicester. Gue kemarin sempat mainnya sebenarnya sosok aja. Sebenarnya to be honest sosok aja, jadi nggak bagus-bagus banget. Cuma emang dia ngeblend sama timnya. Jadi kemarin yang nonton Leicester juga nggak lawan siapa? Gue nonton. Leicester kemarin kan lawan WBA, West Brom. promosi WBA. WBA ya, West Bromwich ya. Itu Justin sekarang jadi, tadinya kan bek kanan musim lalu. Sekarang dirubah jadi bek kiri. Emang kayaknya dia fullback sih, mainnya juga lumayan karena kedatangan si Castaigne ya. Iya. Castaigne ya. Tapi ini Yang debutnya langsung ngegolin. ya. Tapi bro, tunggu dulu. Dia juga punya yang lagi cedera, Ricardo Pereira nih. Nggak tahu ntar kalau sembuh Itu Pereira dia. posisinya gimana. Iya. Itu dia. Dia masih punya Ricardo Pereira. Ada kemungkinan Ricardo Pereiranya malah maju jadi sayap kanan. Karena kemarin sayap kanannya masih Mark Albrighton. Oh enggak, kemarin apa ya bisa jadi. Nasgor. Iya, Nasgor. bisa jadi. Cuma kalau Tapi kalau menurut Kalau gua sementara oke lah. kayaknya kalau Pereira balik, Pereira kan pasti bakal tetap bek kanan, si Castagne-nya Castagne pindah kiri. kiri. Malah Soalnya kiri dia ya. Oke. bisa kanan kiri. Oke. Dia kaki Iya, di iya. Hampir sama sama Justin berarti. Hampir sama seperti Justin. Gue setuju sama si Ari. Kanannya ntar Pereira, kirinya Castane kemungkinan tuh. Iya, betul. bilang pemain karbitan lah ya, walaupun emang dia bagus gitu ya. Bagus ya. Menurut gue ya, gara-gara Harvey Barnes-nya tuh oke banget mainnya. Karena Harvey Barnes-nya Betul. Dia apa saja poinnya nggak ada lah bener. Betul. apa aja dia poinnya nggak ada. Cuma kalau kami bilang Justin ini bagus di pertandingan kemarin bagus, tapi kalau buat FPL kita nggak terlalu recommended. Tapi it's okay kalau kalian gambling karena Justin juga nggak buruk, not bad gitu. Gitu. Lumayan sih kemarin dapat poinnya 6 kan. Iya. Milan. Salah satu back Leicester yang murah sih dia. Iya. Yang lain lumayan soalnya. Oke, kita lanjut ya. Iya, 9, sorry. 9. Nah, Ada Michel. Nah, kalau ini Michel, gue bilang gini sih. Bung Agi. Southampton. Kemarin tuh Southamptonnya kurang beruntung aja. Mereka nguasain banget. Cuma kurang beruntung aja gitu ya. Ya. Lagian si Tarek Michel ini juga nggak tahu ntar kan kalau si Patrick Van Aanholt-nya sembuh dari cedera, mungkin di bench lagi dia. Kayaknya. Iya. Buat ngelengkapin 4,0-nya, ngelengkapin harga. Iya, tapi jangan sampai kalian itu ini udah kita rekomendasi dari awal karena emang dari pertama jadi pelengkap, tapi jangan sampai kalian sengajain sia-siain transfer kalian, jatah transfer kalian buat transfer si Tyreek Mitchell. Jangan. Oke, itu ya, jangan salah pilih pokoknya. Oke? Tapi siapa yang nyesel naruh dia di cadangan? Gue. Semua nih kayaknya anjir. Oke, Lanjut. Pasti main 5 menit lagi. Oke, Jamie Vardy kita nggak usah banyak ini ya, nggak usah banyak berdebat. Vardy kemarin Raja penalti, Pak. Raja penalti. Walaupun penaltinya 2 kemarin, dia mainnya tetap bagus, tetap jadi ancaman buat gawang lawan. Jadi kalau misalnya emang mau beli Vardy, ya nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Dia baru ini nge-super pass rekornya si Drogba. Jadi dia udah ngelangkahin Drogba jumlah golnya. Bakal lebih semangat lagi dia. Bakal Drogba iya, Nistelrooy iya. Apalagi Madison udah sembuh cedera ya. Udah Wah, sembuh. udah. Iya, Madders. Oke, habis itu ada ini nih pemain Everton nih, ada Lucas Digne. Oke sih, worth dengan harga 6.0 dibanding Doherty. Nggak mahal sih emang. Ya, Corner taker, free kick taker, cakep nih.
Cakep. Tapi dibandingkan Cakep dua, emang. Mm. Cakep tapi mahal. Tapi mahal. Ya mahal. Jadi kalaupun lebih aja nggak apa-apa dibeli. Tapi kalau misalnya maksa-maksain harus jual pemain yang mahal buat ini, mending jangan deh. Karena Everton juga kemarin mainnya bagus, cuma pertahanannya belum terlalu solid sih. Ada versi bootlegnya ini, siapa tuh yang kemarin patah kaki tuh? Seamus Coleman. Seamus. Itu Nah. 5 di kanan ya. Ya. Iya, Kemarin- versi bootlegnya. Gue beli Coleman lagi. Komen bagus ya. Kemarin ngelihat lawan Tottenham kan kayaknya Son nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara dia gitu. Itu lihat aja Iya, West kan. Brom, Crystal Palace, Brighton Hove itu gampang tuh buat clean sheet. Semoga dari 3 itu Iya. pasti adalah yang clean sheet. Betul. Mungkin Betul. bahas sedikit soal Everton ya, yang bikin bagus itu kemarin satu. Walaupun masih Andre Gomez tuh dimainin ya, walaupun kemarin mainnya kurang jelas dia ya. Tapi yang Iya betul. tengahnya itu siapa, Alan sama siapa coy? Alan Doucouré. Doucouré. Itu bagus banget mainnya. Jadi itu bagus juga tuh mainnya. Jadi di si Tottenham tuh mati di tengahnya. Gitu. Jadi kemarin nggak bisa ini kreativitas dari Rodriguez ya, dari James tuh bagus banget. Iya. Kan babak kedua juga si Sigi masuk tuh gantiin Andre Gomez tuh lebih hidup lagi tuh. Hidup lagi. Betul. Oke, jadi Playmakernya ada 2 anjir. akhirnya dulu. Parah. Oke, kita lanjut. Ancelotti mulai nih. Ada James Rodriguez, ini recommended. Walaupun kemarin belum nyetak gol James. habis, tapi mainnya cantik banget. Gimana menurut kalian? Cocok sih di Liga Inggris cocok kayaknya. Apalagi Ancelotti. Udah setel dia pas di Madrid sama di Munchen. Kemarin dia juga syuting dari luar kok lumayan. Hampir ada yang near miss banget tuh. Iya. Samping dikit ya. Wah, Dikit lagi. K3 banget Gi, near miss Gi. Yoi. Anjir ketiga. Bener Nirmis. Oke, kita lanjut ya. Ini recommended. Nah, ini nih, ini yang jebakan menurut kali ini. Apa sih? Richie apa Rhys James? Ya itulah, Riz. Mas Pango. Rhys James. Gimana tuh? Rhys James. Ini juga kayaknya pelengkap deh ini si Chelsea ini. Emang. Tapi kenapa price tag-nya lumayan ya? Karena di situ sebenarnya juga ada Aspi juga kan. Aspi kemana ya kemarin ya? Cadangan. Dimainin babak kedua. Dan itu si Richie juga golnya kan syuting luar kotak ya udahlah kayak Tomori awal-awal kemarin. Betul. Orang Jepang tapi hitam ya. Pikayo, Nippon. Ya, jadi bisa dibilang si Rhys James ini sebenarnya tuh masih belum matang ya, masih jauh dari matang. Jadi kayaknya nggak worth lah kalau misalnya dimasukin ke squad. Bisa jadi dia ini kita bisa bilang masih one match wonder sih. Dengan harga 5 apalagi ya. Saat ini. Harga 5 kita ngeliat secara keseluruhan defense-nya Chelsea. Kan, masih kayak ya. Buktinya masih bisa kebobolan. Itu sama Brighton ya kemarin. Itu bisa kebobolan 3 sebenarnya tuh. Sudah bisa kebobolan. Iya, hampir benar. Bisa kebobolan. Jadi kita masih belum recommend di back Chelsea sih. Oke. Tunggu mungkin si siapa namanya Thiago. Michael Sarr sama Thiago kali ya. Kita lanjut nih nama-nama yang kurang yang asing lah ya. Jeff Hendrick bagus ini Jeff Hendrick. Bagus ya. Burnley ya kemarin ya? Iya. Dari Burnley bener. ya. Burnley nggak dimainin karena dia punya McNeil ya. Si Burnley-nya ya. McNeil Villa ya. Siapa sih kalau yang Burnley? Sebenarnya ini si Hendrik ini kalau kan si Newcastle main 4-4-2. Nah, winger kalau pakai 4-4-2 itu kan modelnya kayak Beckham. Jadi dia umpan bukan yang tipe-tipe cut inside kan. Ini cocok sebenarnya sama Hendrik. Jadi dia bisa ngedeliver bola ke si Carroll atau enggak ke si Wilson. Jadi Untuk sementara oke, tapi untuk jangka panjang gue belum tahu ya, soalnya si Steve Bruce ini formasinya juga bisa jadi 4-4-2, bisa jadi 4-2-3-1 mungkin ke depannya. ya, benar. Setuju. Pernah masang 3-4-3 juga kan. Harganya cuma 5.0. Jadi walaupun nggak nyaranin jangka panjang, tapi kalau jadi pelengkap. Ya, untuk pemain kelima midfield oke. Oke, kita lanjut ya.
ada Pickford, oke lah. Kita kita nggak ngebahas semua ya. Kita ngebahas nama-nama yang baru aja. Ada namanya Jack Harrison. Nah ini oke ya. Ini oke banget. Ini pemain Pemain muda City. ini oke banget. Tapi ntar pas ketemu City nggak dimainin le ini le. Oh iya. Iya betul. Pas ketemu City nggak dimainin karena cuma pinjaman. Oh iya. Jadi tapi ini oke sih. Ini oke. Lima Oke ya. mainnya nusuk banget ke dalam. Ini oke banget buat dipilih, jadi nggak zong. Jadi kalian kalau baru dengar nama ini di mana-mana, terus ada pengen ragu-ragu pilih apa enggak, pilih aja. Kita rekomendasiin bukan pilih. Lanjut ya, Kalau ngeliat golnya keren sih. boleh keren. Ada Timothy Castagne. Castagne ya. Ini kata-kata Ini kue lebaran ini. Kastangel. ya ini nama baru debut di Liga Inggris. Mainnya tapi kemarin bagus. Dia back sayap tapi bisa sampai ke depan. Tapi harga 5,5. Jadi dilihat dari fixturnya juga nggak terlalu bagus di 2 pekan ke depan. Bagus, cuma kita nggak terlalu rekomendasi lagi ya. Karena bakal ketemu tim berat kan, ada City. Betul. Telan dulu Pak, telan. 5,5 buat jadi Lucas Digne sih yang tadi dari Everton. Gitu. Oke, lanjut. Ini mungkin ada nama-nama lagi nih ya, yang kira-kira jebakan itu ini nih. Tais. Romain Ya, Sain. ini gue pribadi sih kapok sih pakai ini orang nih. Iya. Sama. Musim lalu gue megang si Roman Saez nih lumayan loh di berapa game week gitu. Tapi gitu apa mendingan si siapa tuh Doherty, tapi emang Doherty waktu musim lalu kan udah mahal ya. Iya. Dari Rajin golin. Enggak, Dendoker kalau atau menurut enggak gue Dendoker? dari Dendoker, sorry. Markal. Dendoker. Iya, jadi si Saiz ini sebenarnya kan back tengah kan ya. Kemarin golnya juga cuma gol ini kan. Betul. Jadi ini nggak semata-mata si Saiz ini dapat poin gede itu gara-gara Wolves defense-nya bagus, bukan karena kemarin dia kebetulan Wah, Posisinya lagi pas aja. dia lagi pas aja. Jadi ini bisa dibilang rada zong deh kalau misalnya kalian pilih gitu. Mending Dendoker lah, Lanjut, ada Jorginho, ini nama panjangnya Jorginho, Jorge Luis Frelovic. Nah, ini gini. Banyak- Iya, ini kesayangannya Lampard juga nih, sering banget dibantu nama Lampard nih Iya. orang. Tapi- Iya, emang dia DMF-nya, Mas. DMF. Jadi si Jorginho ini sebenarnya kemarin poinnya gede itu ya gara-gara penalti ya Gi ya. Betul. Iya, Le. Iya. Jadi jangan salah pilih karena kenapa sih Jorginho ini itu nggak terlalu bagus sebenarnya karena dia pengatur Dia fungsinya emang ngatur di tengah. Ya. pengatur di tengah. Lihat tuh di musim kemarin juga asis sama golnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Karena kalau Dari penalti aja. buat goal scoring midfielder tuh udah nanti ada Kyle sama Pulisic gitu. Dia emang buat penyerang di tengah gitu ya. Pulisic ya. Jadi 5 detik mending tadi tuh Harrison aja kalau nggak tadi siapa tuh Hendrik ya gitu. Ya, Jack Iya, Hendrick. untuk harga 5. Mainnya lebih menyerang. Jadi ini jangan dipilih. Lanjut ada Jamal dong, Jamal. Jamal Lemti. Kok Jamal siapa? Jamal Lewis. Jamal malaikat. Lewis. Jamal. Jamal Lewis tuh. Jamal. Anjir, malaikat Jamal bangsat. Ikan Ya, Jamal. ya. Mantep ini Jamal. Kalau Newcastle Ilham nih, dah. defendernya emang ini loh, murah-murah, terus yang back tengah ya, si siapa Iya. tuh satu lagi Fernandes. yang gua pasang. Federico Fernandes. Sama ini Las siapa Celes. ya? Aduh, Lejeune. Las Celes, ya, Las Las Celes, Celes. Las Celes, Lejeune udah benar, pindah benar. soalnya. Gue pakai soalnya tuh si Las Celes tuh. Iya, Newcastle tuh Ini back tengahnya bagus dan murah ya Jamal ini emang. Lewis fullback bagus dia. Oh, iya, Sebetulnya semenjak di Norwich. Sebetulnya semenjak di Norwich dia bagus dibanding Paul Dumet mending ini. Oke, kesimpulannya zong apa bukan zong? Kalau menurut gua enggak. Coba lihat fikturnya. Menurut gua sih enggak. Kemarin juga musim lalu di Norwich agak lumayan. Ya paling ketemu Tottenham aja. Sama MU. Enggak. Yakin gue ketemu Tottenham dia bisa kok. Bisa ya. Mourinho coy.
Jadi Bale masuk ntar lo, awas aja. Balik. Tottenham bisa, lawan Burnley bisa, lawan MU bantai ya. Kalau daripada masukin back 4,5, mending lu masukin back 4,0 yang tadi itu Tarek Michel atau siapapun. Nah, lu bisa ngupgrade nanti ke Digne atau ke siapa tuh back premiumnya. Ya, karena bisa dibilang Newcastle, ya dia bagus, cuma secara keseluruhan Newcastle oke, cuma belum mantep aja ya. Kita lihat Betul. Ya. Karena sering gonta-ganti formasi juga sih. sampai 31 Oktober, sampai bulan depan, sampai jadwalnya yang ijo-ijo, nah itu dilihat lagi aja. Dilihat lagi aja. Paling dia Lihat dulu lah. kayaknya baru 0,1 0,2 kok. Gitu. Oke, lanjut ya. Aubameyang udah nggak usah ini. Oh ini Jamal Tarik Tarik Lamptey. udah nonton. Ari tahu nih, Ari tahu banget nih. Gimana, Rik? Gimana, Ri? Nih bocah kalau individunya bagus sih, cuma kalau misalnya secara tim, gue takut aja sih karena kan dia di Brighton. Walaupun dulu Brighton sempat raja clean sheet ya dulu ya, padahal tuh sempat. Tapi Matthew musim Ryan, kemarin, ya. iya musim kemarin, kurang bagus banget belakangnya Brighton. Jadi Banyak gue yang cedera sih. iya, jadi kalau misalnya buat FPL, kayaknya tahan-tahan dulu deh. Walaupun Tahan kalau dulu secara sih. individu nih bagus nih bocah, kecil-kecil Iya. mantep dia. Bener. Setuju. Jadi jangan dulu ya. Jangan dulu deh. Brighton lagi kebanyakan back juga. Kita belum lihat permainan Veltman ya yang dibeli dari Ajax. Joel Veltman ke Brighton. Iya. Joel Veltman ke Brighton nomor 34. Serius? Serius, harganya cuma 900.000 doang dibeli dari Ajax. Mana kok belum ada di sini ya? Ya, Ada, coba aja cek. Ada. Joel Veltman. Brighton, Pak. Tuh, Brighton and Hove Albion nomor 34. Dia ambil nomornya Nouri sama kayak Van de Beek. Oh, semuanya pakai nomor 34 ya, Bro ya? Iya, karena Nouri. Abdelhak Nouri. Oh iya, masih harus hati-hati nih. Iya, Dibeli cuma benar-benar. 900.000, bener kan 1 juta doang. Belinya. oke. Kita belum lihat dia main loh. Kemarin masih pakai siapa namanya? Lewis Dunk. Terus Adam Webster. Yang sampai Werner bilang, wah gue baru pernah nih ketemu back 3-3. Gede banget, tinggi-tinggi. Iya. Dan Burn, anjing tinggi banget. Dan Burn, Adam Webster, Lewis Dunk. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sama nama-nama yang asing nih. Oh enggak, kita mau menyeret satu pemain nih, Alexander Lacazette. Lacazette sekarang ngegolin, cuma ini pribadi gue ya, ini open to discuss. Kalau menurut gue ini nggak goal scoring trade-nya nggak terlalu oke sih, mendingan yang lain. Mungkin bisa malah buat Richarlison atau Martial dengan duit 8,5. Kemarin lu lihat golnya nggak, Le? Empin ya. Cuma scrimmage doang, ibarat kata betul. kalau itu lu pun lu bakal golin, Le. Betul. Iya, oke. Jadi bisa dibilang Lacazette ini sebenarnya nggak tajam, gitu ya. Sesuai dengan tonton yang sebelumnya ini nggak terlalu kami Pasti aja. cari lah. Gitu. Jadi jangan nafsu cuma gara-gara 1 gol dia langsung di ini nggak. Mending Werner, tapi Werner cedera ya. Werner cedera. Katanya sih belum tahu cederanya serius apa enggak Werner. Soalnya pas Ya dihindari dulu aja. wawancara terakhir Werner masih bisa main katanya gitu kata dia, cuma nggak tahu. Nah, ini ada yang lucu lagi nih. Berarti Lacazette kesimpulannya enggak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, ini ada lagi nih yang lucu nih. Mantap nih baru nih. Oh, udah dimainin lagi dia. Ada Holding. 44.000 manajer yang memilih Rob Holding. Kira-kira gimana nih? Bro Ilham. Karena masang 3 back. Pertama gitu. Terus dibanding David Luiz yang kemarin sering blunder. Gak jelas. Nggak jelas mainnya kayak gimana juga. Lebih baik Rob Holding. Oke. Pasang 3 back, Rob Holding. Kemarin kan kita lihat Rob Holding, Gabriel, sama Tierney. Sebetulnya yang bisa yang mainnya bagus memang Kieran Tierney sih. Tapi Rob Holding juga dibantu sama Bellerin. Bellerin juga nggak begitu nusuk terlalu depan ya. Dia ketika dapat bola langsung opernya ke Elneny langsung ke depan. Jadi ketika ada penyerangan kemarin dari Fulham, itu dari si Kamara, nah itu dihadang terus sama si Rob Holding. Sementara si siapa namanya Gabriel Magalhaes ya tadi Ari bilang masih sering blunder,
deg-degan lah, masih nervous karena baru pertama kali main di Liga Inggris ya. Kalau Rob Holding kan emang asli bocah sana, jadi ya udah enak lah. Emang ini muda berbakat dari pas siapa namanya Arsene Wenger juga udah bilang. Wenger, iya. Cuman nggak dapet kesempatan kayaknya sekarang Betul. si siapa Arteta lagi bongkar Betul. pasang deh. Iya betul. Bisa jadi juga lagi nyoba-nyoba, jadi kita takut juga nih. Iya makanya Iya, bongkar karena pasang sih kebanyakan kayaknya back lagi itu bongkar sih. pasang. Ya, jadi apalagi fixturnya berat kan nih bisa dilihat di layar. Itu Liverpool Abis West Ham tuh berat banget ya. Masukin watchlist aja dulu. Iya betul. watchlist aja dulu. Ya itu Mas. Tulis aja dulu, betul. Kita Watchlist. juga belum tahu, masih punya Pablo Mari yang belum dicoba, ya kan? Sempat bagus. Siapa? Studemayer. Oh, Sturridge. Studemayer basket. Fixturesnya kita lihat. Oke, kita bahas dari yang itu yang tadi ya, yang dari pemain yang banyak dipilih lah. Tapi cuma kita ada hidden game nih. Hidden game dari pemain-pemain yang dari kemarin. Contohnya salah satunya itu ada Sheffield lawan Wolves. Mungkin banyak yang belum milih itu ada namanya Daniel Podence. Nah, ini nomor 10-nya Watford. Dia cuma 5,5. Dia recommended banget karena dia main di kiri, dia mainnya tuh kayak siapa? Winger kiri. Beda Quaresma ya? Quaresma ala-ala bisa sih, iya. Gerakannya ya kita nggak bilang tekniknya seelegan Quaresma enggak gitu. Dia pasti ini Portugal Kecil. kan ya? Portugal juga ya. Portugal juga. Jadi untuk 5 Hilang. sih. Dia di kirinya Wolves, di depannya masih ada Jimenez, itu bisa poin terus sih. Kemarin satu asisnya bukan kaleng-kaleng lah, bisa dibilang emang dia bagus. Setuju. Ini hidden game. Kemarin kan Podence di kanan ya, Adama Traore nggak main, Jadi tapi kiri. Podence yang main. Kiri bro. Kiri bukannya Martial ya? Gue lupa coba gitu. Bukan, ini winger kiri bro. Oh, oke. Nggak, gue ngeliat di live score. Ya, jadi pasang Traore main kok Traore. Traore ya babak kedua. Wingback kanan ya. PS. Siapa yang apa ini? Wolves ya. Wolves. Oh, Kemarin sebenarnya Wolves bisa golin banyak. Yoi. Jimenez beberapa kali hampir dan si Adama Traore sempat maruk beberapa ya, kali. kan? Martial kan? Podence malah di depan. Oh, dia ini. Di kiri. Dia depan. Iya, dia penyerang dia. AML ya. Jadi satu out of position juga midfielder mainnya di depan, abis itu cuma 5,5 doang. Jadi ini recommended sih. Gitu. Setuju lah. Ya, Tapi lawannya sih. ya lawannya berapa tuh? Oh City ya, tapi Ntar dulu abis lawan Lumayan lah. ya Masukin lah. Setidaknya apa ya? City doang yang berat. Iya, setelah lawan City worth it banget. worth it banget. Kita juga nggak tahu permainan City ya. Akhir-akhir kan City mainnya ya begitu. Apalagi Nggak kehilangan taunya Sané. kita Iya sih. sama City nggak mungkin lah gitu. Pep ya. Secara Pep gitu. Paling itu sih hidden game yang dari Iya. yang jelek tadi ya, bukan yang jelek, yang kira-kira kita nggak rekomendasikan sama yang kita rekomendasikan, bahkan tadi sih itu belum banyak dipilih ya, terus ada lagi nggak kira-kira? Belum. Ya, kita belum ngeliat lagi ya. Belum. Itu hanya itu doang yang highlight dari game week 1. Iya gitu, oke, paling gitu sih. Oh ya, sama Chelsea juga Zoma jangan dipilih tuh, jangan gara-gara golin dia dipilih, jangan. Oh iya betul, gagal ngolin. Aku. Betul. Oke, paling kayak gitu sih. Abis ini nanti Katanya Bro Agi Trossard lumayan tuh. Gimana tuh Bro Oh Agi Trossard? iya bener. Lu Kemarin baru kan nggak sempet. gua, lu kan ngomong tadi OP. Ini juga si Trossard juga out of position nih, Dia Position. striker nih. dia Dia strike. midfielder tuh. Iya, tapi balik lagi ke Ari yang bilang, karena ini tuh dia tuh Trossard tuh di Brighton, jadi secara individu bagus, cuma secara tim ya berat. Ya betul. Masih belum. Cuman kalau buat jadi pelengkap pemain kelima di midfield ini oke. Dia soalnya posisinya striker. Iya. Out of position. Atau position. Jadi ini bisa main fixture juga. Misalnya kalau misalnya fixture-nya lagi bagus sih tadi Podence ya atau Harrison gitu. Iya, Kayak itu karena ya. Harrison gitu. Kalau misalnya ini kalau misalnya Brighton yang lebih bagus Ganti tuh lagi. besar. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja main.
Oke. Udah, paling ada lagi nggak kira-kira? Udah tuh. Udah ya? Udah. Ya, nah, buat game yang Liverpool lawan Leeds mana sih? Udah. Liverpool lawan Leeds nanti kita bakal bahas khusus di konten Nah. selanjutnya. Nanti dilihat aja nih di Mikir Bola. Jangan lupa yang jelas jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Subscribe. Follow ya. juga IG. Follow juga IG. Follow IG, jangan lupa. Jangan lupa Twitter join juga liganya ada. ya. Ya, jangan lupa join kita. Berhadiah per bulan. Linknya nanti ada di deskripsi. Jangan lupa ya. Kalau nggak ada di bawah sini. Jangan deh. Susah ngeditnya. Ada di deskripsi. Gitu. Oke. Nanti tungguin juga konten kita ngebahas soal Leeds United ini secara khusus. Oke. Kalau gitu, ciao, halo, dadah. Ya. Ciao.